Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar perancangan sumber daya manusia yang beranggota kelompok, yaitu Jamiatul Munawarah dengan nomor BP 1887. Saya sendiri Yudi Alamin dengan nomor BP 2062, Mapis Al-Hakim dengan nomor BP 2064, Aulia Fikri 2066. Kami mengangkat judul yaitu perancangan sistem informasi perekrutan karyawan PT Karano Integrasi Teknologi. Latar belakang sistem perekrutan karyawan selama ini masih bersifat konvensional, di mana calon karyawan yang akan melamar pekerjaan harus mendatangi langsung ke perusahaan untuk menyerahkan berkas tertulis, sehingga kendala yang dihadapi perusahaannya itu mengelola ruang penyimpanan berkas yang terjadi. Selain itu, calon karyawan dapat mengirimkan berkas lamaran melalui email. Proses dengan cara mengirimkan melalui email juga dinilai masih kurang efektif, karena pesan masuk dengan jumlah yang banyak akan menimbulkan spam dan membutuhkan waktu yang lama untuk memilihnya. Pembentukan dan pembagian tugas tim pengembang. Dalam penelitian ini, kami dari anggota kelompok membagi tugas yang kami kerjakan dalam proses melakukan penelitian di PT Karano Integrasi Teknologi. Yang pertama yaitu Aulia Fikri, yang mana tugasnya itu mewawancarai atau juga netulen. Yaitu juga ada Mapis Al-Hakim, yang mana tugasnya mewawancarai. Saya sendiri Yudi Alamin, yang mana tugas saya mendokumentasikan pas sedang berlangsung. Identifikasi masalah. Yang pertama, PT Karano Integrasi Teknologi belum menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi sebagai pengolahan data perekrutan karyawan. 2. Proses pengolahan data perekrutan tenaga kerja masih secara manual, yaitu pengolahan data dilakukan menggunakan lembaran-lembaran berkas yang menjadi sebuah file bertumpuk. Yang ketiga, sulitnya menemukan arsip pelamar jika diperlukan pada waktu tertentu, karena semua arsip pelamar masih berupa file berkas yang belum memiliki database yang terintegrasi. 4. Yaitu adanya sesuatu sistem informasi untuk mengelola proses perekrutan karyawan, sehingga perlu dibuat suatu sistem informasi perekrutan karyawan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya mendefinisikan tujuan dan waktu dan penulisan ini definisinya ada dua, yaitu satu, mengetahui gambaran sistem informasi perekrutan karyawan di perusahaan PT Karano Integrasi Teknologi serta penempatan kerja karyawan yang berjalan. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat, mudah dan cepat dalam mengolah data-data yang ada pada bagian SDM. Analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Proses perekrutan karyawan di PT Karano Integrasi Teknologi masih dilakukan secara manual, yaitu belum menerapkan dan menggunakan sistem informasi dalam mengolah data perekrutan karyawan. Hal tersebut menyebabkan risiko data yang sudah diberikan oleh lama pekerjaan sering hilang atau tercecer. Bagian SDM mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian berkas administrasi, karena SDM harus mengecek semua lembaran berkas yang dikumpulkan oleh pelamar. Bagi administrasi, data pelamar pekerjaan mengalami penumpukan di ruang arsip. Perekrutan karyawan yang sedang berjalan juga menimbulkan masalah bagi HRD, karena harus melakukan tes kepada pelamar satu persatu, dan juga HRD harus
atasan mengalami masalah karena berkas pelamar yang sudah diterima harus dikonfirmasi oleh atasan secara satu persatu. Analisis kebutuhan sistem. Pada tiap bagian divisi diperlukan sebuah sistem baru yang memudahkan divisi tersebut dalam melakukan pengolahan data perekrutan karyawan seperti perekrutan karyawan di PT Karano Integrasi Teknologi dilakukan secara online melalui website sehingga SDM mudah dalam menyelesaikan penyelesaian berkas. Administrasi tidak perlu khawatir tentang penumpukan berkas karyawan di ruang arsip. HRD melakukan tahapan secara online tanpa harus bertemu dengan para pelamar dan juga HRD dalam pengecekan ulang berkas mengalami kemudahan karena sudah tersedia website. Atasan dan dalam menerima dan mengkonfirmasi karyawan juga mengalami kemudahan karena rata-rata sudah selesai diolah oleh divisi yang terlibat. Selanjutnya analisis user dan aktor. Yang pertama aktornya itu pelamar. Pelamar yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan dan mengikuti semua persyaratan dan tes yang diberikan PT Karano Integrasi Teknologi. Yang kedua yaitu SDM. SDM adalah bagian divisi di PT Karano Integrasi untuk mengurus segala keperluan dalam proses perekrutan karyawan agar berjalan dengan lancar dan sukses. Yang kedua yaitu HRD. HRD adalah bagian divisi PT Karano Integrasi Teknologi untuk melakukan proses seleksi pelamar. Selanjutnya yang keempat adalah atasan. Atasan merupakan orang yang berfungsi dalam mengatur jalannya PT Karano Integrasi Teknologi. Analisis teknologi. Yang pertama kebutuhan atas hardware. Kebutuhan atas hardware-nya yaitu pertama HP bagi pelamar untuk melakukan proses perekrutan karyawan. Yang kedua laptop dan komputer. PC minimal dengan spesifikasi Core i5 Gen 9 dengan RAM 8 GB bagi PT Karano Integrasi Teknologi. Kebutuhan softwarenya yang pertama proses seperti Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Yang kedua Windows yang digunakan minimal Windows 10 sampai dengan Windows yang terbaru. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Hakim. Saya akan melanjutkan untuk perencanaan sistem baru. Perencanaan sistem baru menggunakan use case diagram. Use case menyajikan interaksi antara use case dengan aktor, di mana aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berintegrasi dengan sistem yang sudah dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan. Seperti terdapat di samping yaitu pelamar mengirimkan surat lamaran serta melengkapi syaratnya ke sistem. Lalu sistem nanti akan mengirimkan soal tes ke pelamar. Pelamar akan mengirimkan jawaban ke sistem. Sistem akan mengirimkan ke HRD dan HRD akan mengirimkan hasil seleksi tes ke sistem. Sistem akan mengirimkan laporan data pelamar terpilih ke SDM. Kemudian sistem akan mengirimkan laporan seleksi ke atasan. Selanjutnya rancangan database. Rancangan database menggunakan entity relationship diagram atau IRD. Untuk mendapatkan informasi, maka data harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Selanjutnya, rancangan interface. Itu satu desain tampilan login. Di dalam desain tampilan login terdapat yaitu email address dan password. Yang kedua, desain rancangan interface data perekrutan karyawan. Yang di dalamnya terdapat nama lengkap, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, email, dan pendidikan. Selanjutnya rancangan interface data karyawan. Selanjutnya kesimpulan.
Kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis dapat diambil kesimpulan dari perancang sistem informasi perekrutan karyawan PT Terano Integrasi Teknologi adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh antara rekrutmen dan seleksi dengan kinerja karyawan khususnya pada PT Terano Integrasi Teknologi. Ternyata diketahui ada pengaruh yang positif dan signifikan antara rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, sistem rekrutmen ini sangat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Terano Integrasi Teknologi karena dengan sistem rekrutmen yang benar merupakan suatu ilmu atau cara tentang bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, nomor 3, penempatan karyawan yang jauh di bawah kemampuannya akan menimbulkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan menjadi rendah. Jadi, karyawan harus ditugaskan sesuai pada kemampuan yang dimiliki karyawan tersebut. 4. Jadi proses penerimaan karyawan pada PT Terano Integrasi Teknologi benar-benar sesuai dengan kebutuhan karyawan, meskipun yang lebih diutamakan seleksi kekeluargaan, namun proses penerimaan tetap dilakukan dengan baik. Mungkin dari saya hanya itu. Saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, harap dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.